Udah lama nggak ngobrolin soal branding nih, Jis. Ya. Tapi kita nggak ngobrolin branding bisnis nih. Tapi secara personal gitu ya. Personal brand. branding. Kayak gitu. Nah kan ada istilah misalkan personal branding itu sebaiknya yang real diri kita gitu. Jangan personal branding yang fake, yang palsu, bukan diri kita gitu. Nah ini gimana nih? Yang lebih baik yang mana nih gitu? Menarik. Memang lebih enak jadi diri sendiri. Oke. Sehingga kita tuh bisa mengalir aja gitu, bikin konten mengalir, bikin apapun mengalir gitu ya, karena ya itu diri kita sendiri gitu. Nah, cuman masalahnya kadang menjadi diri sendiri itu tidak diterima oleh masyarakat. Bisa, wah orang ini mah ugal-ugalan misalkan. Iya. Atau misalkan dari cara ngomongnya yang kasar misalkan, atau misalkan dari gaya hidup dia gitu. Iya, sempat yang ramai itu ini apa yang Odading Mang Oleh ya? Ada yang oleh rame. Kan maksudnya si orangnya itu siapa ya namanya ya? Saya lupa lagi. Mang Oleh mungkin bukan. Bukan Mang Oleh, tapi ya adalah si itunya lah ya, orangnya gitu yang memviralkan Odading Mang Oleh. Itu kan bicaranya tuh ceplos-ceplos, kasar gitu. Ya. Secara branding kan jadi begitu ya. Dia itu kayaknya udah diri dia apa adanya. Tapi lama-lama masyarakat, bahasanya kasar. Ini begini begitu katanya gitu kan. Iya. Akhirnya dicibir juga dia katanya. Terus kata dia, udah saya mah nggak mau di entertain. Udahlah mau ngejahit aja katanya gitu. Karena ketika masuk ke dunia kayak film apa namanya TV gitu, TV, kan dia ceplos-ceplos juga gitu. Benar. Jadi dia diri sendiri gitu. Bercandanya kasar gitu. Akhirnya ya banyak kritikan dan akhirnya udah saya mau pengen ngejahit aja katanya gitu. Nah itu ini sering dibahas sama Uus sih. Karena Uus pun mau gimana lagi katanya jadi diri sendiri tidak diterima sama orang gitu katanya. Bahkan pada akhirnya ya udah kita jadinya tergantung personal brandingnya untuk apa gitu. Kalau misalkan untuk ngejarnya ada hadiahnya, ada misalkan ada uang, ada misalkan nyari profit, nyari apa gitu ya, nyari followers mungkin ya yang harus relate sama followersnya dong, harus relate sama netizen gitu. Oke, relate dengan pasarnya gitu. Iya, jangan jadi musuh masyarakat. Kalau kita target pasarnya adalah anak-anak baik misalkan gitu ya, brandingnya ya kita harus baik gitu. Ya, meskipun sebenarnya kita nggak baik. Iya. Misalkan apa ya yang kakak-kakak yang suka ngajarin di YouTube itu, siapa sih namanya? Aduh lupa lagi lah itulah. Si kakak itulah ya yang perempuan itu kan masalah ya. Iya kan secara branding baik ya. Kakak-kakak buat adik-adik, ngajarin adik-adik gitu ya, kakak-kakak baik kayak gitu ya. Mungkin aja misalkan dia secara sehari-harinya ngomongnya, gua lu, dasar lu misalnya kayak gitu ya. Iya. Kan nggak tahu juga gitu. Bahkan bisa jadi misalkan di belakang kamera tidak pakai hijab gitu. Iya benar. Kayak gitu-gitulah. Nah jadi memang ada kepentingan nih di dalam personal branding ini yang membuat cocok nggak dengan jati diri kita gitu. Nah kalau lebih bagus sih memang cocok yang kita menjadi apa adanya gitu. Tapi itu kadang tidak diterima gitu. Iya. Ya pasarnya kan, target pasarnya ya Uus misalkan kayak si Uus lah ya. Dia kan ininya TV ya, banyak sensor gitu. Ini kalau Uus itu dia tuh pada akhirnya di TV personanya adalah orang bodoh katanya. Oh gitu. Pada akhirnya bahan ejekan gitu ya. Jadi orang yang bodoh gitu. Padahal gue nggak mau seperti ini gitu. Gitu kan pada akhirnya. Tapi ketika jati diri dia gitu, orang yang tatoan, mungkin ngomongnya juga kasar, ya nggak diterima di TV-nya gitu. Iya gitu kalau tampil seperti itu gitu ya. Iya, kalau tampil seperti itu tidak diterima, tapi kalau palsu juga tekanan batin gitu. Oke. Iya. Ya ibaratnya gitulah, di TV kan pasarnya nggak bisa nih kamu ngomong ceplos-ceplos. Ya. Nggak bisa nih tampilannya
Karena acaranya acara yang bukan untuk orang-orang tatoan misalnya gitu kan. Iya, semua umur lah ini. Semua umur gitu acaranya gitu kan. Terus ditambah nggak bisa nih sambil pegang minuman keras misalnya gitu kan. Iya. Ya mental kan akhirnya. Mental. Urusan kalau tampil di kamera biasanya kayak gitu ya, yang ternyata jati dirinya tatoan misalkan diliatin. Ya. Terus sambil pegang minuman keras misalnya gitu kan. Ngomongnya ceplos-ceplos kasar misalnya. Ya Pak, tapi pasarnya ada pada akhirnya sesuai dengan jati dirinya. Ya pasarnya juga ya begitu juga, mirip-mirip gitu kan. Ngikutin lah ya. Ngikutin. Cuman bukan di TV, nggak bisa nih. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, bisa ada 2 cara tuh yang disesuaikan. Oke. Satu adalah persona kitanya, jati diri kitanya dirubah tuh, menyesuaikan si kebutuhan personal brandingnya. Misalnya tadi yang urakan, kita berubah jadi orang baik misalkan. Untuk kebutuhan personal branding bisnis misalnya, atau endorse misalkan. Bisa juga kita memang arah personal brandingnya, saya nggak mau nih nerima endorse yang kayak gitu, yang aman-aman misalkan. Saya mau endorse dari misalkan klub-klub malam misalkan, dari endorse dari minuman keras misalkan gitu. Ya personanya juga harus jadi yang masuk ke situ gitu. Yang kalau misalkan jati dirinya cocok ya udah bagus ke situ gitu. Ya kalau yang sekarang kan yang begitu tuh bisa karena medianya juga udah media pribadi masing-masing gitu ya, kan. Pribadi masing-masing. Akun kita masing-masing. Kalau dulu mah nggak bisa lah di TV gitu, ada aturannya gitu. Ya. Brandingnya ya tadi harus sesuai dengan target pasarnya gitu kan, dengan aturan lainnya gitu. Ya kalau misalkan kita tanyakan gitu atau kita perbandingkan, jadi mending yang mana nih Jis? Kita sesuai dengan diri kita sendiri karena ada nih medianya sendiri gitu. Atau yang palsu bukan diri kita tapi target pasarnya udah lebih oke misalkan kayak gitu. Ya ini pertanyaan sulit sebenarnya nih. Kayak pada intinya adalah kalau menurut saya sih lebih baik jadi orang baik lah. Pada akhirnya jadi orang baik aja gitu. Misalkan jati diri kita adalah orang yang urakan bad boy gitu ya, yang keluar malam terus gitu. Ya udah kita berubah loh, kita hijrah lah menjadi orang yang lebih baik gitu. Oke, urakan tapi coba perlahan tetap baik kayak gitu ya. Oke, keluar malam tapi jangan perlahan-perlahan kurangin mungkin gitu atau gimana? Ya. Atau misalkan kalau mabuk nih ya jangan ngajakin orang di kamar aja sendiri kayak gitu ya. Biar nggak mengganggu orang lain misalnya kayak gitu ya. Pada dasarnya kan semua orang tahu yang mana yang baik dan buruk kan. Kalau apalagi kalau udah dewasa gitu. Nah ya hindari aja yang buruknya gitu aja sebenarnya. Iya sih. Teman-teman silakan perbaiki diri sendiri sebenarnya gitu. Nah karena penyesuaian dari si ininya nih brandingnya mau kemana gitu. Iya. Karena apa ya, bisa juga gini, bisnis teman-teman tuh apa dulu nih gitu. Oh, iya. Apakah sesuai dengan jati diri teman-teman atau tidak gitu? Benar. Kalau misalkan memang sesuai, ya udah jadi diri sendiri aja gitu. Tapi kalau ketika bisnisnya tidak sesuai nih, bagaimana nih cara ngakalinnya nih? Karena terjadi perbedaan kan jati dirinya dan personal branding akan dibangunnya gitu. Ya kayak misalkan bisnis kita itu menuntut CEO itu tampil kayak gitu ya. Ya. Berarti kan harus ada personal branding yang sesuai dong dengan bisnis kita kayak gitu ya. Iya benar. Misalkan bisnisnya pakaian muslim misalkan, tapi kok ownernya orang yang suka ke klub misalkan kan jadi jomplang akhirnya kan. Iya. Apa nih kan gitu. Bener. Malah jadi orang ragu ya ini bahan baju yang oke atau enggak nih, jangan-jangan ada serat babinya misalnya kayak gitu kan. Ya kehilangan respect lah gitu. Nah beda dengan yang misalkan si ownernya juga suka ke pengajian, buka bisnis baju muslim, nah itu kan sangat relate tuh. Sehingga marketnya pun saling
ini nih saling berhadapan lah. Gitu. Masuk lah ya kayak gitu ya. Nah, iya. Ya kalau misalkan bisnisnya tidak sesuai dengan yang jadi PR sih sebetulnya bisnis yang ternyata tidak sesuai dengan kepribadian kita kalau misalkan dituntut harus tampil CEO-nya. Nah, itu. Gitu kan. Itu jadi PR. Jadi PR. Ya itu tadi antara dirubah jati dirinya atau dirubah bisnisnya. Antara kitanya mau ngalah nggak nih? Ya, gitu ya, kita mau ngalah jati dirinya atau misalkan bisnisnya aja kita gantilah bisnisnya gitu kan. Antara dua itu paling ya. Ya karena sulit sih ya. Sulit. Kalau kayak usah tekanan batin lah misalnya kayak gitu ya. Ya, pasti tekanan batin. Kalau apa namanya palsu lah. Kalau palsu, kecuali orangnya memang lama kelamaan akan berubah gitu ya. Menjadi sesuai dengan personal brandingnya. Ya atau misalkan ya udahlah ini mah profesional aja. Toh ini pekerjaan misalkan kayak gitu ya. Nah, banyak juga yang seperti itu. Berarti salah satu opsinya adalah itu mungkin kayak gitu ya. Kita ambil dalam perspektif ya ini mah urusan pekerjaan aja lah gitu ya. Profesionalisme aja kayak gitu. Kayak artis-artis kan banyak yang kayak gitu tuh. Iya, pada akhirnya personal branding akhirnya palsu-palsu juga. Banyak mungkin yang kayak gitu ya. Sangat banyak. Bahkan ini vokalisnya Juicy Luicy itu. Pendengar band Juicy Luicy itu banyak uhti-uhti katanya. Banyak uhti-uhti terus yang kalau ke backstage tuh fansnya tuh yang kerudungan katanya. Dan mereka sangat mengidolakan saya katanya, tapi mereka tuh nggak tahu kalau sebenarnya saya gimana kata gitu. Iya. Tapi ya mau gimana karena si lagu-lagu dari band ini memang ke market itu gitu ya. Ya mau gimana lagi, fansnya ya itu gitu. Benar. Akhirnya palsu gitu ya. Akhirnya gitu. Dia dipandangnya wah vokalisnya baik nih. Cara berpikirnya baik nih karena lirik-liriknya begitu. Ya gitu. Padahal itu begitu gitu ya. Tapi profesional aja lah dulu kayak gitu ya. Ya, pada akhirnya profesional. Iya. Oke, itu ya teman-teman ya terkait dengan personal branding antara personal branding yang palsu bukan diri kita atau personal branding yang sesuai dengan jati diri kita. Menurut teman-teman akan pilih yang mana tuh ya? Nah, benar. Nah, biasanya nih ini yang bikin gak konsisten adalah karena tidak sesuai. Sehingga bingung bikin konten apa lagi ya gitu. Ya kita kan karena kita kan nggak sesuai dengan itunya tuh. Temanya gitu. Iya, benar. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen branding bisnisnya, Jis. Nah, ini kalau mau branding bisnis beda lagi karena tidak ditentukan dari awal ini kalau bisnis, tidak ada personalnya nih. Gimana nih teman-teman, Bang, saya pengen branding bisnis saya nih gimana nih misalnya. Nah, tapi agak mirip-mirip sih, harus sesuai juga dengan bisnisnya. Kalau bisnisnya mungkin untuk produk anak-anak ya brandingnya harus sesuai anak-anak gitu. Kalau brandingnya untuk misalkan wanita karir ya pasti yang elegan-elegan gitu. Nah, branding ini harus disesuaikan dengan bisnis teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau membranding bisnisnya, mau bikin logo, mau bikin desain kemasan, desain produk, itu bisa ke Kebun Desain. Nanti kita diskusikan dan kita rancang nih desainnya seperti apa sesuai bisnis teman-teman. Caranya gimana? Silakan hubungi ke nomor yang tertera di layar. Selain itu, kita juga bisa sekalian mendaftarkan mereknya. Mendaftarkan mereknya ke DJKI biar teman-teman mudah ke depannya untuk perizinan-perizinan lainnya kayak BPOM, SNI dan lain-lain juga bisa Shopee Mall, bisa TikTok Shop dan lain-lain gitu. Oke, itu ya teman-teman ya terkait obrolan hari ini. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe serta di share ke teman-teman supaya bermanfaat. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.